Swastiastu. Saya Nimade Suci Finarti dengan NIM 1911011005 jurusan Pendidikan Agama Hindu semester 5 kelas A Pagi dan Pasar. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu video pembelajaran yang dimana membawakan materi Trihita Karana, yaitu materi pokok dari sekolah dasar, yaitu kelas 5 SD pada semester ganjil. Nah, pada kali ini saya membawakan materi di Sekolah SD Negeri 5 Banjaranyar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, di mana ini adalah materi kelas 5 sekolah dasar semester 1, yaitu semester ganjil. Nah, di mana materi pokok pada pembahasan kali ini yaitu Trihita Karana dengan durasi 30 menit. Nah, langsung saja masuk pada materi grup. Diawali dengan pembukaan, yaitu pendidik, yaitu saya sendiri, mengucapkan salam Om Swastiastu dan selamat pagi kepada anak-anak yang ada pada grup dan menyapa mereka. Dan mereka pun membalas salam dari pendidiknya. Nah, di sini pendidik juga jangan lupa untuk menanyakan kabar kepada para siswanya dan basa-basi untuk menanyakan kabar mereka pada hari itu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, para guru, yaitu pendidik, harus mengingatkan muridnya untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari itu dapat berjalan dengan lancar. Yang dimana pendidik menyuruh siswanya untuk mengambil sikap duduk sempurna dan posisi tangan dalam sikap amustikarana. Lalu mulai berdoa dengan doa guru puja dengan doa sebagai berikut. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Nah, setelah selesai berdoa, karena pada konsep rancangan ini saya sebagai pendidik mengajarkan pertama kali di kelas tersebut dan saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini saya memperkenalkan diri saya dengan perkenalan nama kepada para siswa. Lalu setelah itu para siswa merespon perkenalan saya dan bertanya kembali kepada saya. Nah, sebagai berikut. Nah, dimana perkenalkan, nama saya Nimade Suci Finarti, asal saya dari Kediri, Tabanan, dan status sebagai mahasiswa di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Umur saya 21 tahun jalan. Nah, di sini juga saya tidak lupa mengajak para siswa untuk berbincang-bincang
agar saya sebagai pendidik juga tahu karakter para siswa dan minat bakat dari siswa-siswa yang ada di kelas yang saya ajar. Nah, lalu kebetulan di kelas ini banyak para siswanya yang menggemari seni tari. Nah, jadi di sini saya mengajak para siswa untuk bergabung di ekstrakurikuler tari dan tetap belajar dengan tetap ngajagan seni dan budaya Bali. Lalu setelah berbincang-bincang dan mengabsen perkenalan dengan murid. Nah, ini perkenalan dengan murid. Lalu para pendidik memulai pelajaran dengan menyuruh para siswanya untuk mempersiapkan alat tulis dan bahan ajar lainnya, baik itu buku panduan LKS dan lain sebagainya. Nah, adapun materi pembahasan pada pagi hari ini yaitu pembahasan mengenai Trihita Karana. Nah, sebelum saya menge-share materi, saya bertanya terlebih dahulu kepada para siswa agar dapat memicu keingintahuan siswa terhadap materi ini. Nah, sebelumnya saya bertanya kepada para siswa tentang pengertian dari Trihita Karana dan direspon baik oleh para siswa. Nah, lalu setelah ini saya kirimkan link video dan video sebagai berikut. Om Swastiastu. Halo anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, di mana pada hari ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu materi mengenai Trihita Karana. Sebelum itu, silakan kalian menyiapkan bahan-bahan pelajaran kalian seperti buku, pensil, dan alat tulis lainnya. Pada pembelajaran kali ini, ada kompetensi inti di mana dapat kalian baca dan dapat kalian simak dalam materi ini. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu di mana para siswa dapat memahami ajaran Trihita Karana dan mempraktikkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lalu, adapun indikator pencapaian kompetensi di mana menjabarkan semua ajaran Trihita Karana dan mengemukakan bagian-bagian dari ajaran Trihita Karana. Nah, langsung saja kita masuk pada materi inti, di mana ada pengertian Trihita Karana. Nah, apakah kalian sudah tahu apa pengertian dari Trihita Karana? Nah, Trihita Karana ini ditinjau dari etimologi atau asal kata terdiri dari kata tri yang berarti tiga
hita yang berarti kebahagiaan dan karana yang berarti penyebab. Di mana trihita karana merupakan 3 hal atau 3 penyebab yang mengakibatkan kehidupan manusia menjadi baik, bahagia, dan sejahtera. Konsep kosmologi trihita karana merupakan falsafah hidup manusia, yang dimana falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi pada saat ini. Konsep trihita karana dalam segala aspek, baik dalam aspek kehidupan beragama, kehidupan pertanian, perekonomian, sosial maupun budaya, yang dimana aspek tersebut saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Adapun konsep dari trihita karana. Trihita karana terbagi menjadi 3 konsep bagian, yang dimana terdiri dari 1. Ada pariangan, dan yang kedua itu ada pawongan, lalu yang ketiga ada palemahan. Nah, dari ketiga konsep ini, di mana pariangan merupakan hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, atau ide Sang Hyang Widiwasa, di mana kata hyang berarti suci, yang dimana pariangan menjelaskan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan ini merupakan bentuk hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Bentuk pelaksanaan konsep pariangan ini adalah melaksanakan ajaran-ajaran agama, melaksanakan kegiatan upacara keagamaan, dan membangun tempat-tempat suci. Lalu ada yang kedua, bagian yang kedua itu ada pawongan. Nah, pawongan ini merupakan hubungan baik antara manusia dengan manusia, yang dimana kata wong berarti manusia. Pawongan menjelaskan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, yang dimana manusia diharuskan membentuk hubungan yang selaras dengan manusia lainnya, yang dimana hubungan yang selaras tersebut dapat diwujudkan dalam hubungan dalam keluarga, hubungan dalam persahabatan, dan hubungan dalam pekerjaan. Nah, konsep pawongan ini memiliki konsep turunan, yaitu menyamebraya, paras-paros, dan sagiling, sagulung, selunglung, sabayantake. Nah, dalam konsep pawongan, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri, yaitu di mana manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yang oleh karena itu harus mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi inilah dibutuhkan perilaku sosial yang baik, agar bisa diterima oleh lingkungan sekitar dan bisa terjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Nah, hubungan harmonis yang dapat dilakukan yaitu ada hubungan yang baik antar orang tua dan anak, ada hubungan yang baik antar saudara, ada hubungan yang baik antar keluarga dengan masyarakat, dan hubungan yang baik antar siswa dengan guru, dan juga berbagai contoh lainnya yang dapat kalian cari di berbagai sumber buku panduan yang telah kalian pegang. Nah, lalu yang ketiga itu ada konsep palemahan. Palemahan menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau alam,
yang dimana manusia diharuskan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, konsep Palemahan mengajarkan bahwa kehidupan manusia merupakan bagian dari alam, sehingga jika alam rusak, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Di mana konsep Paryangan, Pawongan, dan Pelemahan menuntut manusia untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan, sehingga dapat terwujudnya keseimbangan dan keselarasan hidup dalam dunia ini. Di mana pada konsep Palemahan ini merupakan salah satu penentu corak kehidupan masyarakat. Nah, contohnya, masyarakat Bali yang hidup di lingkungan pariwisata, mereka harus mampu belajar berbahasa asing karena bahasa itu membuat mereka menjadi hidup dan mengantarkan dirinya untuk dapat berinteraksi di lingkungannya. Selanjutnya, ada pengimplementasian dari konsep bagian-bagian Trihita-Karana. Nah, apakah kalian sudah tahu? Mari kita simak berikut ini. Implementasi dari Paryangan. Nah, implementasi dari Paryangan ini di mana telah dijelaskan bahwa Paryangan merupakan hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Nah, di mana pengimplementasiannya ini dengan rasa syukur kepada Tuhan dan dengan jalan mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran agama mengenai ketuhanan, di mana dengan melaksanakan sembahyang, yaitu sembahyang setiap hari, yang dimana sembahyang itu dapat kita lakukan sebelum berkegiatan dimanapun dan kapanpun. Pendidikan mental spiritual yang dimana itu juga dilaksanakan setiap hari akan menjadi suatu kebiasaan bagi anak-anak. Nah, selain itu, membahas masalah pandemi COVID-19 pada saat ini, ajaran Trihita-Karana juga dilaksanakan di mana dalam konteks Paryangan dapat dilakukan dengan melakukan persembahyangan atau korban suci untuk memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar wabah penyakit dapat segera hilang, di mana pelaksanaan yatnya ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan wabah setiap harinya. Itu merupakan contoh implementasi dari Paryangan. Nah, yang kedua ada pengimplementasian dari bagian konsep Trihita-Karana, yaitu Pawongan. Nah, Pawongan di mana kita sebagai makhluk sosial juga harus membina hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya juga. Nah, yang mana kasih merupakan dasar kebijakan. Kasih timbul dari dalam kalbu yang merupakan alam Paramatman, yaitu kebahagiaan, saling membantu, gotong royong, tidak memfitnah, saling menghargai dan menghormati, juga berdana punia. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam pandemi ini yaitu dengan tetap melaksanakan jaga jarak jika di luar rumah, tetap memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan hindari berjabat tangan dengan teman atau orang sekitar. Nah, dalam konsep Palemahan itu ada implementasinya di mana umat Hindu melaksanakan upacara Tumpa Uye. Nah, di mana upacara Tumpa Uye ini disebut juga sebagai tumpak kandang yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup binatang dan melaksanakan
Dan selain melaksanakan yatnya dalam tumpe uye, juga dapat melaksanakan upacara yatnya pada tumpe warige. Nah, yang dimana tumpe warige ini disebut juga tumpe bubuh atau tumpe uduh, yang dimana untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Dan arah dan sasaran dari Trihita adalah mencapai moksartam jagatite yecaiti dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir batin, sehingga dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yakni bersatunya Atman dan Paramatman. Nah, di sini merupakan konteks pelemahan dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembersihan di area tempat tinggal agar terhindar dari kuman dan virus. Selain itu, juga rutinlah selalu menyemprotkan disinfektan di berbagai tempat. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi mengenai Trihita Karana pada hari ini. Jika kalian memiliki pertanyaan dan atau ada hal yang kurang jelas, kita lanjut lagi diskusi melalui WA group. Kalian dapat memvoice note pertanyaan kalian atau dengan cara mengetik pertanyaan kalian di WA group. Sekian pemaparan materi dari video ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik dan menyimak dengan baik. Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om. Mari kita lanjutkan ke grup. Nah, setelah para siswa menyimak video yang telah saya kirimkan, kita lanjutkan pada sesi diskusi, di mana di sini saya memberikan pertanyaan terlebih dahulu mengenai apa saja yang ada pada video PowerPoint tersebut. Nah, di sini saya menanyakan bagian-bagian dalam konsep Trihita Karana agar saya tahu seberapa mana siswa memperhatikan dan menyimak video yang telah dikirimkan oleh pendidik. Nah, lanjut pada sesi diskusi ini. Saya bertanya, lalu banyak respon dari siswa dan banyak juga siswa menjawab dengan benar. Nah, jika siswa menjawab dengan benar, berarti para siswa tersebut telah mendengarkan dan menyimak dengan baik penjelasan yang ada pada video tersebut. Nah, di sini dipertanyakan tentang bagian-bagian dari Trihita Karana, yang dimana bagian dari Trihita Karana yaitu Pariangan, Pawongan, dan Palemahan. Lalu dengan pengertian Pariangan yaitu hubungan baik manusia dengan Tuhan, Pawongan yaitu hubungan manusia dengan manusia, dan ada hubungan dan Palemahan yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, seperti pada grup chat ini, para siswa sangat aktif. Nah, di sini agar para siswa tidak bosan dalam pembelajaran, saya sebagai pendidik
mengajak siswa untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kebetulan di sini siswanya ingin menyanyikan lagu tradisional, jadi saya perbolehkan untuk para siswa menyanyikan lagu tradisional sesuai dengan keinginan mereka. Curi-curi sementara buka-buka mulai kau kaji tadi terus katanya. Nah, banyak sekali siswa-siswa yang menyanyikan lagu-lagu tradisional. Salah satunya lagu Curi-Curi. Lalu ada lagu Putri Cening Ayu. Putri cening ayu ngijeng cening juma meme luas malu kepeken me belanja apa ngade darang nasi. Nah, jangan lupa kita sebagai pendidik juga harus memberi apresiasi dan motivasi kepada para siswa agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, contohnya kita mengaplaus suara mereka dalam bernyanyi, kita bilang bagus dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga mengaitkan dari lagu-lagu yang telah mereka nyanyikan, salah satunya yaitu lagu Putri Cening Ayu, yang dimana dapat kita kaitkan dalam konsep Trihita Karana ini, yang dimana itu merupakan bagian dari masuk ke dalam contoh implementasi dari Pawongan. Nah, jadi dalam lagu Putri Cening Ayu tersebut kita dapat mengaitkannya dengan salah satu bagian dari bagian Trihita Karana tersebut. Nah, di mana dalam lagu tersebut tertulis lirik di mana menceritakan seorang ibu yang ingin pergi luas ke pasar dan menyuruh anaknya untuk diam di rumah sambil menunggu ibunya dan juga sambil menjaga adiknya. Nah, dari sana itu sudah terlihat kalau di sana adalah hubungan yang baik antara orang tua dan anaknya. Nah, hubungan yang baik antar orang tua dan anak itu termasuk ke dalam bagian Trihita Karana yaitu Pawongan. Begitu anak-anak. Nah, setelah itu selesailah pembelajaran pembawaan materi pada pagi hari ini. Dan terakhir, pendidik tidak lupa untuk memberikan penugasan kepada siswanya sebagai pekerjaan rumah dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Setelah itu, sebelum pembelajaran ditutup, tidak lupa pendidik mengajak siswanya untuk berdoa kembali agar apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Lalu ditutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.